Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, sekarang gue mau mereview pertandingan antara Chelsea melawan Lille. Dan Chelsea berhasil menang dengan skor 2-1 dengan agregat 4-1. Dengan kemenangan ini, Chelsea berhak lolos ke 8 besar Liga Champions Eropa. Dan pada pertandingan tadi Chelsea bermain bertahan ya, agak bertahan sekali-sekali mereka menyerang. Dan kalau Lille mereka mencoba untuk menyamakan kedudukan ya, mengejar ketertinggalan. Mereka beberapa kali menyerang tapi serangan dari mereka tidak terlalu efektif. Mungkin mereka mencetak gol karena penalti ya tadi ya. Dan Chelsea seperti biasa menggunakan formasi 3-5-2. Di posisi penjaga gawang ada Edouard Mendy, di depannya ada Christensen, Thiago Silva, dan Rudiger. Kalau Christensen harus diganti ya, pada babak pertama diganti oleh Kaluba. Kaluba mainnya ya gitu ya, dia sering kali kelewat ya, sering kali membuat pelanggaran ya. Malah awal-awal dia masuk malah mendapatkan kartu kuning ya, kurang banget mainnya pada pertandingan tadi. Dan kalau Thiago Silva serta Rudiger bermain sangat bagus sekali. Thiago Silva beberapa kali menggagalkan serangan dari penyerang Lille ya. Dan kalau Thiago Silva, Rudiger juga gitu beberapa kali menggagalkan serangan dari Lille, penyerang Lille ya. Dan dia seringkali membantu penyerangan dari Chelsea dan mendapat beberapa peluang ya kalau Rudiger ya. Di depannya ada Azpilicueta ya di posisi back sayap. Azpilicueta bermain bagus pada pertandingan tadi, dia berapa kali membantu penyerangan dan overlap serang ya. Dan dia juga bikin gol ya, menerima umpan dari Mason Mount. Dan sementara di tengahnya ada N'Golo Kante, Jorginho, dan Kovacic. Kalau mereka bertiga, kalau Kante mainnya kurang ya kalau menurut gue, sudah menurun permainan dari Kante ya. Dia sering kali lepas-lepas dan kalau passing-passing juga sering-sering salah ya Kante. Walaupun pergerakannya membahayakan ya Kante. Dia aktif kemana-mana ya pada pertandingan tadi, tapi sudah agak menurun permainan dari Kante. Dan Jorginho tadi bikin kesalahan fatal ya di kotak penalti ya, terkena tangannya. Tapi setelah itu dia bertanggung jawab dan bikin assist untuk Christian Pulisic ya, dan itu bagus sekali Jorginho. Dan untuk Kovacic juga lumayan mainnya pada babak pertama, pergerakannya sangat membahayakan ya. Tapi pada babak kedua harus digantikan oleh Mason Mount. Dan Mason Mount juga bikin assist ya tadi ya, setelah menggantikan Kovacic. Dan Marcos Alonso mainnya sangat jelek sekali. Dia sering kali lepas bola, sering kali kelewat ya. Kalau keserang tuh pokoknya sisi kiri Chelsea itu sangat lemah sekali kalau ada Alonso. Dan kalau cadangannya juga Malangsar juga gitu ya, mainnya hancur-hancuran ya. Harusnya Chelsea membeli pemain di bek kiri ya untuk musim depan. Dan Alonso seringkali ya, dia itu sangat egois sekali ya. Harusnya free kick itu jangan diambil semua. Harusnya itu pas akhir-akhir itu harusnya tuh Ziyech ya nendang ya, itu posisi favorit dari Ziyech ya. Tapi malah dia yang mengambil tendangan free kick, malah tendangannya nggak karuan gitu. Dan di depannya ada Kai Havertz serta Pulisic. Kai Havertz mainnya kurang ya kalau menurut gue ya. Dia sangat kesulitan sekali melawan back-back dari Lille, tapi nggak buruk-buruk amat mainnya Havertz ya. Dia juga bikin satu peluang ya, tapi masih bisa diselamatkan oleh kiper dari Lille. Dan Christian Pulisic bermain sangat bagus sekali ya pada pertandingan tadi ya. Dia bikin gol yang proses golnya juga bagus ya. Dia menerima umpan dari Jorginho, posisinya juga bagus, pergerakannya juga membahayakan untuk Christian Pulisic. Sementara Lille menggunakan formasi 4-4-2, mereka menyerang ya, tapi serangan dari mereka tidak terlalu membahayakan ya. Pas babak kedua juga mendapatkan peluang emas, harusnya bisa mencetak gol tetapi terkena tiang ya peluang dari mereka. Dan di posisi menjaga gawang ada Leo Jardim, dan di depannya ada Fonte untuk posisi backnya, Fonte. Dan di posisi tengah ada Keka serta Benjamin Andre. Di posisi menyerang ada Yilmaz serta Jonathan Davids. Dan jalannya pertandingan pada babak pertama. Babak pertama Chelsea bermain berhati-hati ya, karena mereka di leg pertama sudah menang 2-0 ya. Mereka tidak ngotot pada pertandingan tadi, mereka bermain bertahan
Dan kalau Lille mencoba untuk menyerang beberapa kali, tetapi serangan dari mereka sering gagal ya. Dan Chelsea sekali-sekali juga menyerang ya. Serangan dari Chelsea sangat membahayakan sekali ya kalau menurut gue. Dan pada menit ke 37 Lille mendapatkan penalti ya. Dan siapa itu? Jorginho itu layak sekali penalti karena itu handball ya, layak sekali mendapatkan penalti itu ya, karena Jorginho terkena tangannya, kena sikutnya ya. Dan yang nendang penalti itu Burak Yilmaz. Tendangan penalti dari Burak Yilmaz tidak berhasil ditepis oleh Edouard Mendy. Dan tendangannya sangat keras sekali ya. Dan itu layak gol ya, tendangan seperti itu. Dan Mendy sudah membaca arah bola tetapi tidak berhasil menangkap bola dari tendangan dari Burak Yilmaz. Dan setelah itu Chelsea mulai menyerang ya, mereka merespon dengan baik ya gol dari Lille ya. Mereka menyerang ya, tidak mau kalah Chelsea. Dan tapi awal-awal pas Chelsea itu masih agak gugup ya. Setelah itu mereka bisa lebih tenang sedikit dan akhirnya pada menit ke 45 ya, akhir 44 atau 45 ya, mereka berhasil mencetak gol ya melalui Christian Pulisic menerima umpan dari Jorginho. Ini umpan dari Jorginho ini sangat bagus sekali, mengingatkan sama Fabregas ya. Jorginho kesurupan Fabregas pada pertandingan tadi. Dan positioning dari Christian Pulisic itu sangat bagus sekali dan assist dari Jorginho juga bagus. Dan akhirnya gol. Gue kira itu tidak gol ya. Gue kira itu tendangan dari Jorginho itu off target. Nah, ternyata kok malah gol. Dan kiper dari Lille dia tidak bisa bergerak ya. Dia diam aja, mati langkah dia. Dan akhirnya peluit babak pertama ditiup dan skor tetap 1-1. Dan setelah itu babak kedua Chelsea memasukkan Mason Mount untuk menggantikan Kovacic ya. Gue nggak tahu kenapa Kovacic diganti, padahal permainnya nggak buruk-buruk amat ya permainan dari Kovacic. Dan Chelsea lagi-lagi bermain bertahan ya. Dan Lille beberapa kali menyerang ya, terutama di sisi kiri itu sangat lemah sekali sisi kiri dari Chelsea ya. Beberapa kali mendapatkan peluang emas, tetapi penyerang dari Lille tidak berhasil mencetak gol. Dan Yilmaz kalau nggak salah ya, dia sundulan menerima umpan dari pemain rekannya yang gue lupa namanya. Crossing dari rekan dari Lille itu disundul oleh Yilmaz ya, tetapi sundulan dari Yilmaz itu masih off target. Setelah itu mereka juga mendapatkan peluang dari Keka. Keka menerima umpan dari Yilmaz. Sundulan dari Keka terbentur tiang ya, harusnya itu bisa mencetak gol ya, tetapi kurang beruntung itu pemain. Dan akhirnya tidak jadi gol. Dan malah Chelsea yang mencetak gol ya. Mereka mulai menyerang ya. Mereka gol dari Cesar Azpilicueta. Menerima umpan dari Mason Mount. Proses golnya, Mason Mount bergerak di sisi kiri lapangan ya. Dia menerobos sisi kiri lapangan dan akhirnya mengcrossing dan disambut dengan bagus oleh Cesar Azpilicueta. Terkena dengkulnya ya, dan kiper dari Lille itu lagi-lagi mati langkah dan akhirnya gol. Setelah gol itu permainan dari Lille acak-acakan ya, mereka sangat kebingungan. Dan sementara Chelsea bermain lebih bagus ya, mereka beberapa kali menyerang ya, mendapatkan peluang melalui Rudiger, melalui ya Kai Havertz, juga tendangan dari Kai Havertz berhasil ditangkap oleh kiper dari Lille. Dan Chelsea juga memasukkan Ruben Loftus-Cheek serta Romelu Lukaku untuk menggantikan Jorginho dan Christian Pulisic. Masuknya mereka berdua untuk membantu lini penyerangan ya, dan Loftus-Cheek masuknya untuk menyegarkan lini tengah dari Chelsea ya, karena kelihatan Jorginho sudah kelelahan. Sementara Lukaku untuk menambah daya gedor penyerangan dari Chelsea ya. Dan Lukaku juga pergerakannya sangat membahayakan sekali ya pas akhir-akhir babak kedua itu. Dan akhirnya Lukaku harus dilanggar oleh bek dari Lille dan harus mendapatkan tendangan bebas ya Chelsea. Tendangan bebas dari Chelsea itu sangat jelek sekali free kicknya.
dari Marcos Alonso. Itu harusnya Hakim Ziyech yang nendang ya, itu karena bola favorit dari Hakim Ziyech, tetapi Alonso yang mengambil tendangan dan tendangannya tidak terjadi gol. Dan sampai akhir babak kedua ya peluit ditiup dan Chelsea unggul dengan skor 2-0. Dengan kemenangan ini Chelsea berhak lolos ke 8 besar Liga Champions. Dan untuk Lille masih punya kesempatan untuk musim depan untuk memperbaiki kekurangan dari mereka, dan kekurangan dari mereka itu seringkali membuang-buang peluang ya di depan gawang tuh. Lille itu seringkali membuang peluang kalau untuk Lille. Dan di pertandingan sebelah ya Juventus secara mengejutkan kalah 3-0 oleh Villarreal ya. Gue juga kaget dan gue nggak nonton ya, dan gue tahu dari pas dari IG dan dari berita tuh ternyata Juventus kalah dengan skor 3-0. Dan untuk Chelsea di pertandingan selanjutnya Liga Champions itu nggak tahu ngelawan siapa, mudah-mudahan jangan ketemu Munchen. Dan sampai sini saja ya perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari gue mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.